Kita akan mencoba di sini sahabat suara tani yang mendiskusikan dan kita berbagi sharing untuk bagaimana tips dan cara pengendalian lalat buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara tani yang sukses, dan selamat pagi, salam bahagia kepada sahabat-sahabat KIR dimanapun berada. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, dan kita tidak lupa panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang berpakai syafaat Rasulullah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan berbagi terkait daripada pengendalian lalat buah. Sahabat suara tani, kita seringkali menemui di wilayah-wilayah yang memang endemik lalat buah, khususnya adalah di wilayah Cirebon, Kuningan dan sekitarnya. Itu biasanya kegagalan menanam cabai itu adalah akibat lalat buah. Dan saya juga sering menemui di Majalengka juga, di dataran tinggi itu, di Argalingga itu daerah atas banyak cabai. Di situ juga sering terjadi adanya serangan lalat buah yang sulit dikendalikan oleh petani. Kita akan mencoba di sini sahabat suara tani yang mendiskusikan dan kita berbagi sharing untuk bagaimana tips dan cara pengendalian lalat buah. Jadi kita sering bertemu ketika cabai kita fase pemerahan buah, pembesaran buah, itu adanya cabai-cabai kita buah-buah yang busuk. Nah, kita perlu pahami sahabat suara tani, ketika busuknya tidak ada lubang, itu artinya adalah bisa jadi karena penyakit. Ya, tapi kalau umpamanya itu adalah ada bolongnya, ada lubangnya di dalam di buah tersebut, di permukaan buah, sahabat suara tani perlu paham dan perlu teliti di situ. Jangan sampai salah pengendalian, karena itu disebabkan bukan oleh penyakit tapi disebabkan oleh lalat buah. Teknik pertama yang harus kita terapkan adalah secara eksternal dan secara internal sahabat suara tani. Jadi kita dalam mengendalikan lalat buah itu tidak bisa dengan salah satu sistem saja. Alangkah baiknya kita gunakan pengendalian secara eksternal dari luar dan juga dari dalam, gitu kan. Saya akan bicarakan yang pertama dari luar. Pengendalian lalat buah kita bisa dengan menggunakan jebakan hormon, atau yang biasa kita sebut adalah petrogenol. Sahabat suara itu bisa didapatkan di kios-kios pertanian terdekat, biasanya sekitaran harga 7.000 sahabat suara tani. Murah ya. Nah, terus kemudian sahabat suara tani itu kita pasang jebakan tersebut. Tips yang sering keliru sahabat suara tani lakukan di pertanaman adalah telatnya memasang jebakan sahabat suara. Jadi kapan waktu yang tepat untuk memasang jebakan tersebut adalah pada fase pembungaan. Sebelum pembentukan bunga, sahabat harus sudah menggunakan atau memasang jebakan petrogenol tersebut. Dan yang kedua, kesalahan sahabat suara tani yang dilakukan adalah sahabat suara tani meletakkan jebakan tersebut di dalam pertanaman kita sahabat suara tani. Itu salah. Saya tadi bilang tadi pengendalian dari luar. Jadi kita pasang jembatan ini di luar pertanaman kita. Misalnya ini lahanan kita, sini kita pasang di luar 5 meter, jaraknya kurang lebih dari pertanaman kita. Kalau kita pasang di dalam, dia akan mengundang sahabat suara tani, ya kan? Ketika dia datang terpanggil oleh hormon tersebut, oleh petrogenol, yang ada mereka akan mencolok dulu di cabai-cabai kita itu. Jadi percuma kita mengendalikan seperti itu. Jadi kita tetap letakkan jebakan ini di luar pertanaman kita, jarak 5 meter dari lahan sahabat suara tani. Misalnya lahan kita ini persegi, kita tanam, kita pasang pojok seperti itu sahabat suara tani. Jadi sebelum jadi ketika serangga ini datang, si lalat ini datang, dia akan sebelum masuk ke lahan dia akan terpacu dulu kepada jebakan yang ada di luar, dan yang udah ke dalam dia akan lebih tertarik keluar untuk masuk ke dalam jebakan. Nah, bagaimana cara membuat jebakan sahabat suara tani? Nanti kita buat video khusus, video dalam pembuatan jebakan petrogenol tersebut. Nah, kemudian itu pengendalian eksternal. Nah, kemudian kita pengendalian internal sahabat suara tani. Nah, kita bisa menggunakan atau menyemprot dengan atau pestisida yang sifatnya adalah beraroma tidak enak atau bau sahabat suara tani. Itu biasanya bahan-bahan aktif asepat seperti itu. Produk dagangnya itu ada Davat, kemudian ada Manten yang biasa kita temukan di kios-kios terdekat, terus kemudian juga ada AC100 kalau nggak salah. Jadi bisa sahabat suara tani cari sendiri di sana yang bahan aktifnya itu asepat seperti itu. Kita semprotkan pada pertanaman kita, atau bisa juga kita gunakan Sumo.
ya kan, itu semua itu EC kan, itu tepat sekali buat digunakan di musim hujan, di musim penghujan. Nah itu kita aplikasikan karena semua juga bisa untuk mengendalikan lalat buah tersebut, atau kita bisa menggunakan Prevonovos, Kurakron, itu juga lumayan baunya begitu. Jadi harapannya dengan bau yang tidak enak tersebut, selain daripada racun kontak lambungnya, kita juga bisa mengusir karena aromanya itu, sahabat cuaca. Jadi ketika lalat itu datang ke dalam pertanaman, dia tidak jadi masuk karena bau yang tidak enak, malah akan lebih tertarik keluar, masuk ke dalam jebakan Petrogenol yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Sampai di sini sahabat Suara Tani, kalau ada tambahan atau ada rekomendasi lain, mari kita sharing, kita berbagi. Dalam bertani kita tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar, tapi kita di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Tani, kami bangga menjadi petani.